Halo teman-teman, kembali lagi di channel Jago Ekonomi Official. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu materi dalam pengantar ilmu ekonomi, yaitu tentang kurva batas kemampuan produksi atau Production Possibility Curve. Nah, seperti apa bentuk kurvanya? Yuk, kita lihat videonya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kurva batas kemampuan produksi atau Production Possibility Curve. Nah, seperti apa bentuk kurvanya? Yuk kita bahas ya. Pertama-tama kita bahas dulu ya, apa itu kurva PPC atau Production Possibility Curve. PPC adalah sebuah kurva yang menunjukkan batas maksimum kemampuan produksi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat dengan menggunakan seluruh faktor produksi dan teknologi yang tersedia. Kurang lebih seperti ini ya bentuk kurvanya. Diasumsikan bahwa sebuah perekonomian hanya mampu memproduksi dua macam barang, yaitu barang X dan barang Y. Nah, garis biru menggambarkan batas kemampuan produksi barang X dan barang Y. Nah, titik-titik di luar garis biru ini menggambarkan tingkat produksi yang tidak mungkin tercapai karena sumber dayanya tidak mencukupi. Sementara titik yang di dalam garis biru menggambarkan tingkat produksi yang tidak optimal. Lalu bagaimana cara menggambar kurva PPC? Nah, kita asumsikan bahwa sebuah perekonomian hanya memproduksi dua macam barang, yaitu komputer dan pakaian, ya, dengan jumlah sumber daya yang ada dan pada level teknologi yang sudah tertentu. Dan berikut adalah kemungkinan kombinasi komputer dan pakaian yang mampu diproduksi oleh sebuah perekonomian. Di sini ada 6 kombinasi, misal ya, kombinasi A itu 0 komputer dan 15.000 pakaian. Lalu kombinasi B, 1.000 komputer dan 14.000 pakaian, dan seterusnya. Nah, kalau kita gambarkan dalam sebuah grafis, itu seperti ini bentuk grafisnya, di mana sumbu X adalah menggambarkan pakaian dan sumbu Y menggambarkan jumlah komputer. Misal ya, kombinasi A di sini. Nah, kombinasi A menggambarkan 15.000 pakaian dan 0 komputer. Atau kombinasi F menggambarkan 5.000 komputer dan 0 pakaian. Titik A sampai titik F, kalau kita hubungkan, akan membentuk sebuah kurva, namanya kurva PPC. Nah, A sampai F itu menggambarkan tingkat produksi yang paling optimal, di mana sebuah perekonomian bekerja sampai dengan kemampuan terbaiknya. Nah, sementara titik Y ini berada di dalam kurva. Titik Y menggambarkan tingkat produksi yang tidak optimal, karena perekonomian bekerja di bawah kemampuan terbaiknya. Nah, sementara titik X ini berada di luar grafis, ya, di luar kurva. Titik X menggambarkan level produksi yang tidak dapat dicapai, karena sumber dayanya tidak mencukupi. Sekarang kita akan membahas mengenai apa saja karakteristik Production Possibility Curve. Yang pertama adalah bahwa setiap masyarakat itu senantiasa menghadapi trade-off ya, atau dilema. Nah, misal di sini perekonomian menghadapi trade-off apakah akan membuat komputer atau akan membuat pakaian atau mungkin membuat dua-duanya. Seperti teman-teman ketahui bahwa dalam situasi trade-off kita diharuskan menentukan pilihan-pilihan dan setiap pilihan akan ada pengorbanan. Misalkan sebuah perekonomian berada dalam kombinasi D, di mana perekonomian memproduksi 3.000 unit komputer dan 9.000 unit pakaian. Ketika diubah kombinasinya menjadi kombinasi C, berarti perekonomian menambah 3.000 unit pakaian dan harus mengorbankan 1.000 unit komputer. Pada situasi di mana perekonomian sudah berada pada level produksi yang paling optimal, maka penambahan di satu macam barang itu harus mengorbankan barang yang lain. Mengapa demikian? Karena perekonomian punya keterbatasan sumber daya. Artinya tidak mungkin kita dapat menambah dua barang sekaligus dengan sumber daya yang ada. Lain halnya dengan titik Y yang berada di dalam kurva PPC. Titik Y menggambarkan level produksi yang belum optimal karena perekonomian bekerja di bawah kemampuan terbaiknya. Pada saat perekonomian berada pada level produksi yang belum optimal, misal ya titik Y, dan dia akan mengubah kombinasinya, pindah ke titik D misalnya. Nah, di sini perekonomian itu menambah jumlah pakaian sekaligus menambah jumlah komputer. Artinya begini, dalam kondisi yang belum optimal,
penambahan di satu macam barang tidak harus mengorbankan barang yang lain. Nah, sementara itu, titik X ini berada di luar kurva, artinya berada di luar batas kemampuan produksinya. Titik X tidak mungkin tercapai, karena sumber dayanya tidak mencukupi. Karakteristik yang kedua adalah kurva PPC ini bentuknya melengkung keluar, atau cekung ke arah ordinat. Bentuk yang melengkung ini disebabkan karena titik-titik pada kurva PPC memiliki biaya peluang yang berbeda-beda. Contoh ya, misal perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Dari A ke B, perekonomian menambah 1000 unit komputer dan harus mengorbankan 1000 unit pakaian. Lalu, misalnya dari B bergerak ke titik C. Perekonomian menambah lagi 1000 unit komputer dan harus mengorbankan 2000 unit pakaian. Dari C pindah ke D. Perekonomian menambah 1000 unit komputer dan harus mengorbankan 3000 unit pakaian. Kalau kalian perhatikan, setiap perpindahan titik ya dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, dan seterusnya, perekonomian menambah 1000 unit komputer. Namun, pengorbanannya beda-beda. Dari A ke B misalnya, itu pengorbanannya 1000 unit pakaian. Dari B ke C, pengorbanannya 2000 unit pakaian. Ya, dari C ke D, pengorbanannya 3000 unit pakaian. Jadi, perpindahan titik di kurva yang sama itu ternyata memiliki biaya peluang yang berbeda-beda. Hal itulah yang membuat kurva PPC bentuknya menjadi melengkung keluar. Karakteristik yang ketiga, bahwa di dalam kurva PPC itu di tiap-tiap titik memiliki kemiringan yang berbeda-beda. Kemiringan kurva PPC ini terkait dengan tingkat transformasi marginal atau disebut juga dengan marginal rate of transformation. Marginal rate of transformation pada kurva PPC ini menunjukkan seberapa banyak barang yang harus dikorbankan untuk mendapatkan satu tambahan barang yang lainnya. Sekarang kita akan lihat ya, seperti apa kemiringan di tiap-tiap titik pada kurva PPC. Ini titik B, seperti ini kemiringannya, titik C, titik D, dan titik E. Jadi, di setiap titik pada kurva PPC, itu kemiringannya berbeda-beda. Sekarang kita akan membahas mengenai perubahan dalam Production Possibility Curve. Yang pertama, misalkan terjadi kemajuan teknologi di industri komputer, sementara teknologi di industri pakaian tidak berubah. Ketika terjadi perubahan dalam teknologi pembuatan komputer, maka sekarang kita bisa membuat komputer lebih banyak. Lalu kurva PPC akan berotasi keluar ya pada sumbu Y. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang dengan tingkat teknologi yang baru ya pada level pakaian yang sudah tertentu, kita dapat membuat jumlah komputer lebih banyak. Lalu apa jadinya jika teknologi di industri komputer maupun pakaian itu dua-duanya sama-sama meningkat? Kita asumsikan bahwa kemajuan teknologi di industri komputer itu lebih pesat dibandingkan kemajuan teknologi dalam industri pakaian. Seperti ini hasilnya, di mana kurva PPC akan bergeser ke arah luar. Namun, pergeserannya tidak proporsional. Untuk komputer, pergeserannya cukup jauh, sementara untuk pakaian, pergeserannya tidak sejauh komputer. Sebenarnya ada faktor lain yang dapat menggeser kurva PPC ke sebelah luar, selain dari tambahan sumber daya ataupun peningkatan level teknologi. Salah satu faktor yang dapat menggeser kurva PPC ke sebelah luar adalah adanya kenaikan kualitas tenaga kerja. Hal ini dapat terjadi karena adanya proses pendidikan dan pelatihan sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Oke teman-teman, itu tadi materi mengenai kurva batas kemampuan produksi. Buat teman-teman yang suka dengan video tadi, silakan klik tombol like dan subscribe. Dan kalau ada saran, komentar, ataupun pertanyaan, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa, pantengin terus channel Jago Ekonomi Official dan nantikan terus video-video berikutnya. Bye-bye!